Di tahun 1938, di Spanyol, Perang Saudara udah berlangsung 2 tahun lamanya. Nazi dukung kaum nasionalis dan Republik mulai kalah. Di desa kecil, warga sedang merayakan pesta kawinan, tiba-tiba muncul rombongan mobil yang dipimpin mayor Nazi. Keluarga itu nawarin minuman keras yang bikin si mayor tersedak dan bikin warga pada ngakak. Karena tersinggung, si mayor langsung nyuruh anak buahnya buat nembakin semua orang di pesta itu. Abis itu, tentara-tentara pakai masker gas, terus ngelemparin kaleng-kaleng berisi bubuk biru aneh yang nyebar ke seluruh desa. Sementara itu, Kapten Ian mau dieksekusi sama tim tembak gara-gara nyeruduk hakim. Tapi untungnya, dia diselamatin sama omnya yang berpangkat tinggi, yaitu Jenderal Lozano. Di kantornya, Lozano jelasin kalau mau balik jadi tentara, Ian harus nganterin surat ke tempat yang namanya Alarcos. Masalahnya, tempat itu ada di seberang wilayah musuh, jadi bahaya banget pastinya. Karena itu tugas ini dikasih sebagai ganti hukuman mati. Ian terpaksa terima misi ini, terus karena dia nggak bisa nyetir, ada bocah namanya Decruz yang bakal jadi sopirnya. Decruz ini juga lagi dihukum gara-gara kabur pas perang, jadi sekarang dia dianggap sebagai pengecut. Pas lagi mau pergi, Ian ngeliat teman tentara yang baru aja kehilangan tangannya. Jadi dia bagi-bagi rokok sebelum orang itu dibawa ke kereta Jerman pakai simbol aneh yang dipimpin sama si mayor Nazi. Abis nyetir beberapa jam, Ian sama Decruz nemuin jalannya diblokir tentara Jerman. Pimpinannya nggak mau ngasih lewat, tapi Ian ngancem pakai pistol sampai akhirnya dibolehin pergi. Pas mereka ngacir, Ian ngeliat kalau Jerman pada masang pagar di sekitar situ. Gak lama kemudian, mereka dengar suara pesawat di atas, terus Ian pakai kaca buat ngeliat pertempurannya. Ada satu pesawat jatuh di dekat situ, tapi pilotnya berhasil keluar pakai parasut, jadi Ian nyuruh Decruz berhenti buat nolongin si pilot. Soalnya, dia satu kubu sama mereka. Mereka berdua masuk hutan dan lihat puing-puing pesawat yang ada simbol yang sama kayak di kereta Nazi tadi. Mereka kemudian nemu si pilot, tapi udah tewas tergantung di pohon. Tiba-tiba mereka dikepung tentara dari pihak lawan yang dipimpin sama Sersan, yang langsung ambil senjata Ian dan Decruz. Ian bilang kalau dia punya info penting biar Sersan ngedeket, terus langsung di-headbutt sama Ian. Tapi ada tokoh namanya Mata Curas yang nendang dia dan ngancem pakai pisau. Sersan ngelarang bunuh, katanya Ian bisa jadi sandera berharga. Pas ngecek baju Ian, mereka nemu surat misinya. Tapi di dalam amplop, cuman ada kertas yang tulisannya, perang dimenangkan dengan nyali. Sersan udah kesel banget, langsung nyuruh Fus buat nembak Decruz. Decruz pun ngompol saking takutnya. Akhirnya, Sersan mutusin buat nyekap mereka berdua sebagai sandera, terus rombongan tentara siap-siap mau cabut. Tapi si fotografer malah ketinggalan, yang lagi sibuk foto mayat yang digantung. Tapi tiba-tiba si pilot bangun. Ternyata dia udah jadi zombie dan langsung lompat nyerang tentara itu dan gigit dia dengan brutal. Brodsky langsung nolongin temennya, ngelempar zombinya, tapi tangannya malah kena bubuk biru aneh. Zombinya masih gerak aja, dan Brodsky langsung nembak, tapi ternyata pelurunya nggak ngefek. Sampai akhirnya Sersan nembak kepalanya si zombie, dan barulah dia mati. Mereka pada bingung, apa jangan-jangan pilotnya kesurupan? Tapi tiba-tiba, teman mereka yang udah mati juga bangun lagi dan langsung nyerang. Brodsky langsung cekik lehernya dan banting ke tanah, tapi kaget banget ngelihat temannya masih hidup. Si komisaris langsung nembak kepalanya, dan akhirnya dia pun beneran mati. Setelah lihat pesawat-pesawat lain terbang, mereka ngiket tangan Ian dan Decruz, terus bawa mereka ke camp. Tapi pas mereka nyampe, mereka kaget banget karena campnya udah diserang, dan Brodsky nemuin bubuk biru yang sama. Mata Curas nemuin mayat tentara, terus lukanya berubah-ubah bentuknya, dan tahu-tahu dia bangun jadi zombie juga. Ian celingak-celinguk, ngelihat semua mayat mulai gerak-gerak. Mereka langsung pada mundur, tapi salah satu tentara muda ngelihat bapaknya yang udah berubah jadi zombie, terus lari ke arahnya, dan dia pun langsung dimakan sama zombie-zombie itu. Gak lama kemudian, para zombie mulai mendekat, mereka langsung nembak-nembakin, ngincar kepala zombie biar pelurunya ngefek. Tapi zombinya banyak banget. Mereka lari ke pantai dan berhasil kabur naik perahu. Abis itu, Sersan ngebolehin buka iketan Decruz dan Ian, tapi sebelumnya dia nonjok Ian biar impas. Karena keadaannya genting banget, mereka sepakat kerja sama dulu, walaupun mereka beda kubu. Akhirnya mereka nyampe di pantai lain, terus ngumpetin perahunya pakai ranting-ranting dan mulai masuk hutan. Tapi di sana ternyata masih ada zombie lagi. Kayaknya zombinya adalah warga sipil, dan mereka langsung nyerang rombongan tentara itu. Mata Curas ngasih senjata ke Ian biar bisa ngelindungin diri, sementara Brodsky yang nyoba nyelamatin Decruz, tapi malah dia yang diserbu zombie. Brodsky berhasil ngebantai beberapa zombie,
tapi ada satu yang gigit kakinya dan bikin dia nggak bisa gerak. Terus zombie lain langsung mengerubungi dan ngebantai dia. Matakyuras mau nolongin, tapi Ian nahan dia, soalnya percuma. Abis ngeliatin temennya jadi santapan zombie, mereka lanjut jalan dan pas malamnya nemu tempat perlindungan. Begitu masuk, mereka ditodong sama 3 orang, yaitu Letnan Yrel, prajurit Rafir, sama Suster Flor. Mereka juga pada ngeluarin senjata dan saling debat, tapi pas tahu kalau mereka semua kabur dari zombie, akhirnya mereka setuju buat kerjasama. Mereka nginep di safe house itu, Flor yang jadi perawat dadakan kemudian ngurusin luka-luka mereka. Pas lagi makan malam, De Cruz sadar kalau Fus itu pembalap sepeda terkenal yang pernah ngasih tanda tangan ke dia waktu kecil. Tapi Fus nyoba ngeles. Yrel nyoba ngedeketin Matakyuras, tapi biar nggak digangguin, Matakyuras cerita hal-hal sadis yang dia lakuin ke pendeta yang nyiksa adik ceweknya. Si komisaris nyari tempat sepi, terus ngeluarin HP dan nelpon orang misterius. Sementara itu, Ian pakai surat buat nyalain rokoknya, tapi panasnya malah bikin pesan rahasia muncul di kertasnya. Itu adalah peta seluruh area, dan Ian langsung simpen surat itu. Ian juga nyoba ngedeketin Matakyuras, tapi ditolak juga. Matakyuras sadar kalau tangan Ian gak kelihatan bekas kerja keras atau berantem, dan Ian ngaku kalau dia sebenarnya cuma pengacara. Malamnya, mereka dengar lolongan serigala kesakitan. Pas ngintip ke jendela, ada zombie yang lagi nyamperin rumah. Rafir langsung nembak mati zombinya, tapi nggak lama kemudian gerombolan zombie pada datang mengerubungi rumah. Mereka buru-buru ngumpulin barang buat kabur. Zombie-zombie udah mulai ngerogoh-rogoh lewat jendela. Si Matakyuras kena samber, tapi untungnya bisa ngelepasin diri pakai pisaunya. Zombie-zombie mulai buka pintu, jadi mereka buru-buru ngeganjel pakai kotak berat sebelum kabur lewat pintu belakang. Pas zombie-zombie berhasil buka pintu dan masuk, Fuse nyalain dinamit dan ngelemparin ke arah mereka. Rumahnya pun meledak, bareng dengan semua zombie di dalamnya. Habis jalan beberapa jam di hutan, mereka nemu pagar listrik yang udah banyak zombie nempel, dan salah satunya adalah Brodsky. Ian kemudian ngasih tembakan belas kasihan buat mengakhiri penderitaannya. Ian kemudian kasih lihat peta yang tulisannya pakai bahasa Jerman. Kayaknya Nazi udah tahu soal gerombolan zombie yang keluar dari lembah dan udah ngitung waktu sama arahnya, makanya mereka masang pagar buat mencegahnya. Hal ini bikin mereka mikir kalau Nazi lah yang bikin zombie-zombie itu. Karena mereka udah masuk ke area yang dipagarin, mereka nggak bisa kabur, sehingga mereka mutusin buat nyari lokasi yang ditandai X di peta, buat nyari tahu apa yang terjadi. Nggak lama kemudian, mereka nemuin desa yang di awal cerita, tapi sekarang udah nggak ada orang sama sekali, cuma pesta yang udah hancur lebur dan ketutup bubuk biru. De Cruz langsung benerin truk yang ada di situ, sementara Matakyuras ngelihat ada lampu di gereja. Jadi mereka masuk ke dalam. Di sana mereka nemuin lab yang serem banget. Di antara alat-alat yang penuh darah, ada wadah yang simbolnya sama kayak di kereta Nazi tadi. Tiba-tiba mereka dengar suara, terus nemuin cewek keluar dari tempat persembunyian. Dan ternyata itu adalah Anna, si pengantin wanita dari pesta tadi. Anna cerita pas Nazi nembakin, dia selamat gara-gara suaminya jatuh nindihin dia. Terus Nazi ngelemparin bubuk biru itu, dan Anna kabur pas mereka lagi lengah. Gak lama kemudian, dia dengar orang-orang yang udah mati pada gerak lagi, terus Nazi pada ketawa-ketawa sambil ngeliatin dari jauh. Kadang-kadang mereka nangkep zombie dan dibawa ke gereja, dan disitulah mereka bikin lab buat eksperimenin zombie-zombie itu. Tapi tiba-tiba ada ledakan, terus bubuk birunya nyebar, jadinya ada anggota Nazi yang jadi zombie juga. Orang-orang yang selamat pada nyoba kabur, tapi nggak ada yang berhasil. Pas lagi pada dengerin cerita Anna, si komisaris nemu dokumen-dokumen soal eksperimennya, terus dicolong sama dia. Tiba-tiba mereka dengar suara mesin mobil, tapi pas mau pergi, si komisaris ngalangin pintu sambil nodongin pistol. Dia ngaku udah nyolong formula bubuk biru itu, terus mau pakai itu buat menangin perang, tapi dia juga mau ninggalin orang-orang dari pihak lawan. Timnya pada nggak setuju, dan pas Sersan mau ngancam dia, De Cruz masuk ke gereja dan langsung disandra sama komisaris. Pakai De Cruz jadi perisai, komisaris jalan keluar gereja pelan-pelan, terus ngelempar De Cruz balik ke timnya. Tapi belum sempat nembak, gerombolan zombie langsung nyerbu dan ngeroyok dia. Flor langsung nutup pintu, dan ternyata dia tahu seluk-beluk gereja ini. Dia ngarahin mereka ke belakang, ada terowongan rahasia di balik pintu. Pas mereka masuk terowongan, si Anna tiba-tiba berubah jadi zombie dan langsung nyerang Yrel. Yang lain ngedorong Anna ngejauhin dari Yrel, terus pas lagi ribut, Anna ngegigit kaki Rafir. Rafir nendang Anna dan Yrel megangin dia, sementara Matakyuras nembak kepalanya Anna. Kaki Rafir ada noda merah,
Jadi yang lain nyuruh dia buka sepatu sama kaos kaki buat buktiin kalau gigitan Anna nggak nembus kulitnya. Tiba-tiba mereka dengar zombie makin dekat, jadi mereka langsung lari sampai ke gerbang. Mereka nembakin gerbangnya dan terus kabur. Pas semua udah di luar, Floor nutup gerbang dari dalam, terus ngaku kalau dia udah digigit. Sersan pamitan sama dia, ngasih beberapa peluru ekstra, terus Floor nembakin sebanyak mungkin zombie sebelum akhirnya tewas juga. The Cruz langsung balik ke kota buat ngambil truk. Ian ngusulin buat pergi ke pos Nazi, tempat dia lihat kereta sama simbol yang sama kayak di wadah-wadah di gereja tadi. Ian yakin mereka pasti punya penawarnya. Terus pas yang lain pada nolak masuk ke wilayah musuh, Ian ngomong panjang lebar soal gimana infeksi zombie bakal ngebunuh warga sipil juga. The Cruz kemudian datang bawa truk, tapi dia nyembunyiin fakta kalau dia ternyata udah kena gigit zombie. Akhirnya semua setuju ngikutin Ian, dan mereka nyampe di pos Nazi pas pagi. Mereka ngumpet dulu, Ian nyamperin pintu masuk, dan dia hampir aja ditembak sama penjaga. Gak lama kemudian, Lozano sama si Mayor keluar, terus bilang mereka udah tahu semua yang terjadi berkat telepon dari komisaris. Lozano ngebolehin Ian masuk karena dia keponakannya, tapi tidak dengan yang lain. Dia juga bilang kalau atasan bakal ngebom daerah itu bentar lagi, tapi Ian nolak ninggalin teman-temannya dan balik lagi ke timnya. Lozano mau nunda pengeboman demi keponakannya, tapi si Mayor malah nembak dia. Sementara itu, mereka mutusin gak mau mati tanpa perlawanan. The Cruz kemudian ngaku kalau dia udah digigit zombie yang sembunyi di truk, terus nawarin diri buat ngebawa bom ke gerbang. The Cruz kemudian jalan ke gerbang bawa granat, tapi malah langsung ditembak sama penjaga. Tapi dia langsung berubah jadi zombie dan terus lari sampai dia nyampe di gerbang. Rafir nyoba bantu pakai snipernya, tapi The Cruz tetap kena tembak di kepala. Pas jatuh, granatnya juga ikut jatuh, dan gerbang di depannya kemudian meledak. Mereka langsung masuk ke dalam dan ngelewatin terowongan sambil nembakin semua penjaga yang terlihat. Gak lama kemudian mereka nemuin keretanya. Semua orang siap-siap mau cabut sebelum pengeboman dimulai. Ian pengen banget nemuin penawarnya, tapi Fus dan Yurel udah gak peduli sama dunia. Mereka malah nyampur sama kerumunan orang, berharap bisa kabur. Tiba-tiba zombie-zombie juga keluar dari terowongan. Nazi pada sibuk ngelawan mereka, jadi kelompok ini lanjut jalan masuk ke dalam. Tiba-tiba ada zombie yang nemuin mereka dan langsung nyerang. Tapi untungnya ditembak mati sama Rafir yang udah manjat ke atas kereta. Ruangan itu sekarang udah jadi lautan darah, jadi Rafir mutusin buat stay di kereta, ngasih perlindungan buat yang lain. Ian, Sersan, sama Matakyuras langsung lari ke depan. Mereka ketemu zombie juga, jadi mereka langsung nembak siapapun yang menghalangi. Gak jauh dari situ, Yurel juga lagi nembak-nembakin zombie sampai pelurunya habis. Dia mau ngelawan pakai tangan kosong, tapi untungnya Rafir nembakin zombie buat nyelamatin Yurel. Nahasnya, Rafir tiba-tiba ditarik zombie dari atas. Ketakutan, Yurel lari ngumpet di dalam truk. Di saat yang sama, Fus juga ngumpet di situ. Pas lagi curhat-curhatan kangen istri, mereka ngeliat kaca spion, dan ternyata di belakang truk penuh sama bahan peledak. Fuse masih punya dinamit, terus dinyalain sama Yurel pakai rokoknya. Dan akhirnya dua orang itu pun tewas bareng ledakan gede, sekaligus semua zombinya. Balik lagi ke kelompok yang selamat, akhirnya mereka nemuin gerbong kereta yang ada simbolnya itu. Jadi Sersan mutusin buat nyari lokomotifnya, biar bisa ngebawa kereta itu kabur. Sementara Ian sama Matakyuras nyari penawarnya. Di dalam kereta, mereka nemuin si Mayor, lagi nyuntikin dirinya sendiri. Ian ngira dia udah buang-buang penawarnya, tapi si Mayor malah bilang kalau nggak ada penawarnya. Dia malah bangga dan bilang kalau dialah yang menciptakan bubuk itu. Terus girang banget pas badannya mulai berubah jadi zombie. Tapi Matakyuras langsung aja nembak kepalanya si Mayor. Beberapa saat kemudian, zombie-zombie udah mulai ngegedor-gedor pintu. Ian mundur, tapi dia nggak tahu kalau ada zombie dirantai di balik tirai. Zombie itu langsung gigit tangannya Ian. Matakyuras langsung nembak zombinya, terus motong tangan Ian biar nggak berubah. Begitu tangannya copot, tangannya langsung berubah. Zombie-zombie akhirnya berhasil buka pintu, jadi Ian dan Matakyuras langsung sembunyi di kompartemen kecil. Di bagian lokomotif, Sersan berhasil nyalain kereta, tapi dia langsung dikepung zombie. Abis nembakin beberapa zombie, dia pakai peluru terakhirnya buat bunuh diri, biar nggak berubah jadi zombie. Pas kereta keluar dari terowongan, pesawat-pesawat akhirnya ngebom daerah situ, dan akhirnya semua zombie pada mati. Gak lama kemudian, Rafir bangun, terus kaget ngeliat keretanya udah selamat dari area itu. Ian dan Matakyuras juga baik-baik aja, karena terlindung sama kompartemennya. Beberapa saat kemudian, mereka pun turun dari kereta. Ian nawarin Matakyuras buat ikut dia, tapi ditolak. Dia milih pergi ke Prancis.
Mereka pun saling berpamitan dan pergi ke arah yang berlawanan. Sementara itu, di dalam kereta, terlihat ada tangan tentara yang mulai gerak. Lagi hari biasa di kota, segerombolan temen lagi siap-siap buat liburan bujang ala cowok-cowok. Vince susah banget bangun tidur, gara-gara masih patah hati abis diceraiin. Neil ninggalin cewek yang dia ajak kencan 2 malam, ceweknya ngomel-ngomel, dikiranya dia cewek bayaran. Graham juga ribut sama pacarnya, soalnya cewek dilarang ikut. Mikey juga ada masalah di rumah, istrinya tahu kalau pertemuan cowok-cowok ini seringnya pakai jasa PSK. Biar nggak diceraiin, dia nekat lem cincin ke jari istrinya pas lagi tidur. Terakhir, ada Matt yang punya toko komik. Dia sering ribut sama anak kecil gara-gara karakter fiksi. Hari ini, dia kasar banget sama anak kecil, sampai jendela tokonya dicoret-coret orang. Mereka ketemu di bar, pada ngomongin rencana weekend, kayak main golf dan sebagainya, tapi Vince masih aja manyun. Apalagi pas dia nemuin foto mantan istri di dompetnya. Sementara itu, Banksy telat gara-gara HP-nya ketinggalan di rumah, dan sialnya kuncinya juga ikutan ketinggalan. Jadi dia ke lockout, nggak bisa masuk. Temen-temennya pada nelpon, tapi nggak diangkat. Dikiranya cuma males-malesan. Nggak lama kemudian, minibus yang mereka sewa datang, dan ternyata sopirnya cewek. Neil langsung memberi nama julukan Candy, bikin si cewek gondok. Capek nunggu, mereka mutusin pergi tanpa Banksy, yang sekarang lagi galau di tengah jalan, karena van-nya mogok. Sampai tukang parkir aja ngetawain mobil bututnya. Pas lagi perjalanan, Candy juga kepo. Kenapa mereka milih Moodley buat liburan? Soalnya itu desa terpencil di tengah hutan. Vince jelasin, mereka bakal nginep di rumah neneknya Mikey selama neneknya pergi. Neil langsung nambahin, bilang, kalau cewek di desa itu jumlahnya lebih banyak daripada cowok, jadi kemungkinan mereka dapat cewek bakal lebih besar. Beberapa jam kemudian, minibusnya mendadak ngerem. Ternyata jalanan diblokir sama bangkai binatang yang udah pada busuk dan isi perutnya berceceran. Awalnya cowok-cowok itu pada ogah ngapa-ngapain, tapi pas ngeliat Candy berusaha sendirian, Vince akhirnya nyoba bantuin. Sementara itu, Mikey cerita kalau neneknya lagi asik liburan di kapal pesiar, dan ada tukang lagi renovasi rumahnya, jadi si nenek nggak tahu kalau mereka mau datang. Tiba-tiba, HP-nya Vince bunyi. Itu mantan istrinya yang nelpon buat ngingetin tanda tangan surat cerai. Mikey juga dapat telepon, istrinya ngancem mau ngejual PlayStation-nya. Neil udah kesel sama keluhan-keluhan para istri, jadi dia langsung nyuruh semuanya nyimpen HP ke dalam tas, biar bisa fokus liburan. Beberapa waktu kemudian, sampailah mereka di Moodley. Cowok-cowok pada turun dan Candy pakai obat mata, soalnya matanya merah banget. Padahal ini baru mau sunset, tapi entah kenapa desa ini sepi banget. Kelompok mereka mulai muter-muter desa, terus nemu bola, langsung ditendang aja buat seru-seruan, gak sadar ada noda darah di bolanya. Gak nemu siapa-siapa, Graham mutusin Mikey yang bakal bobol rumah neneknya buat siapin tempat nginep, sementara yang lain pergi beli ciu. Di jalan ke pub, Matt misah dari rombongan, penasaran sama toko yang namanya Burning Witch. Isinya pajangan barang-barang serem semua. Dia juga lihat poster kampanye yang ada, cuman ada satu politisi cewek yang disponsorin sama merek sabun cuci, dan yang lain udah pada disobek-sobek. Sementara itu, Mikey nyari kunci cadangan di bawah patung kurcaci di taman neneknya, tapi dia nggak sadar ada tangan buntung di mesin pemotong rumput. Pas nemu kuncinya, Mikey baru ngeliat ada bekas tangan berdarah di pagar. Mikey nyoba ngintip ke belakang pagar, dan dia kaget banget ngeliat zombie pengantin lagi makan usus. Pas zombie itu ngeliat dia, zombie itu langsung ambil kapak dan mengejar Mikey. Di pub, Neil lagi boker di toilet, terus ngeliat cewek di bilik sebelah ngeluarin darah lebih banyak daripada menstruasi normal. Terus dia gabung lagi sama yang lain, nyium bau busuk di udara. Kelompok mereka ngobrol-ngobrol, nggak sadar ada mayat busuk di balik konter. Karena nggak dilayanin, mereka balik nyari Matt dan mereka ngeliat pengemis berkerudung di jalan. Mereka mikir mau ngasih koin atau enggak, tiba-tiba Sersan Gavin nyerang si pengemis, mau ngebunuh dia pakai pisau. Cowok-cowok ini langsung nolongin si pengemis, Vince ngelawan Gavin, tapi Gavin gampang banget ngebanting dia. Neil ikutan ngelawan, mukul dada si tentara, tapi Gavin malah ngelempar dia. Si pengemis ngambil pisau yang jatuh dan nusuk tangannya Neil. Gavin coba ngejelasin apa yang terjadi, tapi Vince malah pingsanin dia. Pas itu, Mikey datang dan mukulin kepala si pengemis pakai patung kurcaci, tapi ternyata kepalanya copot dan nongol wujud zombie yang serem banget. Mikey ngasih tahu kalau desa ini udah jadi tempat wabah zombie skala kecil. Dia terus nunjuk ke jalanan, di mana ada cewek-cewek yang udah jadi zombie nyoba ngedeketin mereka.
Mereka pun langsung kabur ke minibus sambil gendong Gavin yang pingsan, tapi ternyata Candy udah kena infeksi juga. Neil langsung nutup pintu minibus, terus mereka mutusin lari ke rumah neneknya Mikey. Di jalan, mereka ngeliat tentara mati dan usus-ususnya terburai nancep di pagar. Neil nyamperin, mau ngambil pistolnya, tapi si tentara malah bangun dan bilang pistolnya udah kosong. Dia juga ngasih tahu jangan masuk hutan, terus dia malah ketawa pas Vince nanya, ada apaan di dalam sana? Tiba-tiba, si zombie pengantin nongol di belakang tentara itu dan belah kepalanya jadi dua. Teriak ketakutan, mereka langsung kabur sampai rumah neneknya Mikey. Tapi Mikey susah banget nemuin kuncinya di saku bajunya yang banyak banget. Teman-temannya langsung ambil ember cat yang ditinggal tukang, terus pada lempar-lemparin ke zombie-zombie itu, sambil ada zombie tukang salon udah mau nyerang Matt. Untungnya, Vince berhasil nyegat dia, disemprot pakai cat hitam. Akhirnya Mikey nemu juga kuncinya, terus mereka langsung masuk ke dalam rumah. Gerombolan zombinya langsung mundur. Suasana makin tegang, mereka nuntut penjelasan lebih lanjut. Ternyata, nggak ada yang bisa bertahan lama di desa itu buat nyari vaksin, dan sebagian besar gerombolan zombie nyari mangsa di hutan. Karena putus asa, cowok-cowok ini setuju buat ngambil minibus mereka. Neil yang suka ngaku-ngaku cewek pada nempel sama dia, jadi dia yang ditugasin buat mancing Candy keluar. Pakai bau lukanya, Neil berhasil bikin Candy keluar dari minibus, terus sisanya langsung masuk ke mobil. Tapi nahasnya, pas mesin baru nyala, dua zombie muncul dari belakang jok. Mereka langsung pada kabur lagi, terus Patrick coba ngambil tas isi HP, tapi zombinya juga mau ngambil. Mereka tarik-tarikan sampai talinya putus. Zombie satunya nyerang Patrick pakai kapak, tapi Patrick ngeles dan lari ke arah papan reklam. Si zombie berhasil nyusul dan nusuk kaki Patrick pakai kapak, tapi Patrick terus naik ke papan reklam yang nggak bisa diraih zombie-zombie itu. Pas ngecek tasnya, dia kecewa banget karena isinya ternyata bola golf. Sisa kelompok mereka pada dikepung zombie di jalan, nggak ada jalan kabur lagi. Tiba-tiba, Patrick dapat ide, yaitu mukul bola golf kayak baseball ke arah zombie-zombie itu, lumayan buat pengalih perhatian. Vince sama Matt ngumpet di toko mainan, sementara Gavin, Graham, sama Mikey masuk ke toko baju. Neil ngambil bola-bola golf yang berserakan buat dilemparin ke zombie, terus ngumpet di dalam rumah samping gereja. Tapi tiba-tiba ada yang mukul dia sampai pingsan. Di toko mainan, mereka lupa ngunci pintu dan akhirnya harus berantem sama zombie yang hampir aja nerobos masuk. Matt nemu banyak banget nitro fluid yang biasa dipakai buat mobil-mobilan remote control. Dia langsung nuang dikit cairan itu ke tangan zombie, terus dibakar pakai koreknya Vince. Di toko baju, Graham ngeliatin zombinya kebakar, tapi Gavin narik dia dari jendela, ngingetin mereka harus ngumpet. Mereka nyari-nyari di tempat itu, tapi lantainya ada noda-noda sama ada kepala buntung di rak. Di ruang ganti, ada zombie penjaga toko yang lihat mereka, dan Gavin langsung pakai peluru terakhirnya buat nembak si zombie. Tapi, sayangnya, suara tembakan itu malah bikin zombie di luar pada ngumpul. Sementara itu, Matt nemu walkie-talkie mainan, terus dipasangin ke mobil-mobilan remote control. Mobil-mobilannya dikirim ke jalanan, ngelewatin kaki zombie-zombie sampai nyampe ke toko baju. Mikey berhasil nerima walkie-talkie-nya, dan kedua kelompok ini akhirnya bisa komunikasi. Mereka sadar kalau Neil nggak ada sama mereka berdua. Dan ternyata Neil udah ditangkap zombie dan dia kini diikat di kursi. Di depannya ada kue yang didekorasi dengan bagian tubuh manusia dan langsung dimakan sama si zombie. Zombie itu kemudian motong jari Neil dan langsung dimakan pakai krim. Di papan reklame, Patrick stay cool gara-gara rekaman meditasinya, padahal zombie cewek itu sedang menebang tiangnya pakai kapak. Sementara kelompoknya sedang bikin rencana lewat walkie-talkie. Mickey naruh kepala buntung di mobil, terus Gavin nari-nari di jendela buat ngalihin perhatian gerombolan zombie. Pintu kebuka, mobil keluar, Vince nyetir ngelewatin zombie-zombie biar pada ngikutin. Terus Mikey keluar toko buat nyari mobil yang bisa dipakai, dan dia nemu truk militer. Tapi kacanya nggak bisa dipecahin, meskipun dia udah coba berbagai macam cara. Saking frustasinya, dia malah nggak sengaja nyalain alarm mobilnya, bikin zombie-zombie pada balik lagi. Mikey terpaksa ngumpet di gedung terdekat, yang ternyata itu adalah rumah jagal. Mikey jalan masuk ke dalam, nyoba nggak merhatiin bagian-bagian tubuh berdarah yang ada di mana-mana. Tapi dia malah nemuin tukang jagal zombie yang sedang motong-motong anggota tubuh manusia. Zombie itu langsung nyerang, ngelempar Mikey sampai keluar jendela. Rombongan lain mulai khawatir karena Mikey nggak balik-balik, jadi Matt sama Vince mutusin buat nyariin dia. Tapi sebelum itu, Matt nyoba bikin senjata penyembur api pakai cairan tadi sama beberapa mainan.
Pas keluar, jalanannya sepi banget. Tapi tiba-tiba ada zombie yang nyerang dari belakang. Matt langsung bakar zombinya pakai penyembur apinya, bikin zombinya lari tunggang langgang. Tapi sayangnya, cairannya udah bocor kemana-mana, terus apinya nyamber sampai ke toko mainan dan meledak. Balik lagi ke Mikey, dia jatuh ke jalanan dan berhasil ngacir dari gerombolan zombie, sementara Vince sama Matt lari ke gereja. Di gereja, mereka berdua nemuin banyak potongan tubuh manusia. Ternyata tempat ini dulunya adalah markas militer, jadi mereka pakai walkie-talkie buat nyuruh teman-temannya ke sana. Terus duo ini nyari-nyari di tempat itu, dan mereka nemu lab tua yang sepertinya pernah dipakai buat eksperimen serem. Cowok-cowok yang di toko baju pada putusin buat dandan jadi cewek, biar bisa keluar aman, karena zombie-zombie itu cuma nyerang cowok doang. Sementara itu, si zombie pengantin berhasil nebang tiang papan reclaim, bikin Patrick jatuh. Zombie itu langsung mengejar dia, dan Patrick langsung lari ke minibus tapi nemuin si Candy megang stick golfnya. Dia langsung ambil stick golf itu dari Candy dan buru-buru nutup pintu, terus hajar zombie yang mengejarnya. Balik lagi ke trio yang dandan jadi cewek, mereka lagi ribet sama zombie yang mulai curiga, terus nonjok mereka. Tapi mereka bales, sampai kepala zombinya copot. Pas itu juga, Patrick nemuin mereka, terus mereka pergi ke gereja rame-rame. Sementara itu, Neil malah nantangin zombie itu biar makin deket, pisaunya yang ada listriknya malah motong tali. Terus Neil ngambil pisaunya buat nyerang zombinya dan langsung kabur. Pas di pintu, dia ngeliat gerombolan zombie lagi ngejar dia, jadi dia manjat ke atap lewat jendela. Dari atas, dia ngeliat kelompoknya di pintu gereja, tapi pas mau melambaikan tangan, atapnya malah jebol, terus dia jatuh ke ruangan yang isinya dancer-dancer eksotis yang udah jadi zombie, yang lagi pada makan. Para dancer itu pada berebut mau makan Neil, tapi Neil langsung kabur dan akhirnya ketemu lagi sama teman-temannya. Mereka langsung sembunyi di dalam gereja pas gerombolan zombie nyampe. Matt nyalain komputer dan layarnya nunjukin kalau seluruh desa ini udah diawasi. Terus politisi yang ada di poster nongol, nuntut laporan terkini. Pas ngeliat muka-muka asing, dia langsung tutup telepon. Tiba-tiba alarm di jamnya Gavin bunyi, ngasih tahu kalau fase 2 udah dimulai. Di luar, zombie-zombie cewek jadi lebih pinter, lebih cepet, dan lebih aneh. Sementara Gavin jelasin kalau fase 1 adalah penyakit, disorientasi, sama psikosis. Si zombie kapak udah mulai ngebacok pintu, terus Gavin bilang dia nemu alat buat ngontrol eksperimennya. Katanya, alat ini bisa ngeluarin suara berfrekuensi tinggi yang nyakitin zombie, tapi cuma efektif setelah mutasi fase 2. Tapi pas tombolnya dipencet, ternyata nggak terjadi apa-apa. Gavin langsung panik, ngira udah nggak ada harapan lagi. Neil ngomel-ngomel, nyalahin Gavin karena semua ini gara-gara eksperimen bodoh yang dia lakuin buat politisi nggak jelas. Mereka pada saling salahin. Tiba-tiba Matt nemu satu kotak penuh bubuk cuci. Dan akhirnya ketahuan kalau ternyata politisi cewek itu sebenarnya cuma pengantar barang yang bagi-bagi bubuk cuci gratis berisi virus ke tiap rumah. Tiba-tiba Gavin muntah darah dan mati, terus di belakangnya ada neneknya Mikey, udah jadi zombie juga. Mikey sedih banget, tapi dia cuma bisa diam ngeliatin Matt ngehajar neneknya dari belakang pakai stick golf. Habis pukulin neneknya sendiri, Matt trauma berat, langsung pergi ke lab buat nyendiri. Vince nyusul buat nenangin dia. Tapi pas nyampe lab, Vince malah ngeliat Matt dibunuh sama zombie gosong itu. Vince langsung kasih tahu ke yang lain, Mikey ngamuk, terus nyerang zombie itu buat balas dendam. Sementara itu, Banksy akhirnya nyampe Mudley juga, tapi dia nggak sadar ada zombie di dalam minibusnya. Sementara itu, mereka ngelawan zombie tadi rame-rame, terus yang lain megangin zombinya, sementara Mikey ngebunuh pakai senjatanya. Terus mereka sadar pintu utamanya udah diblokir gerombolan zombie, jadi mereka kabur lewat tangga, dan di sana mereka nemuin koridor dengan pemandangan yang bikin merinding. Semua mayat cowok ditumpuk jadi sarang zombie. Ada satu zombie yang melihat mereka, jadi mereka langsung pada kabur lagi, masuk kamar buat kabur lewat jendela, dan nyampe atap. Pas itu, Banksy ngeliat mereka, terus bawa tangga bekas tukang, tapi si bodoh ini malah ikutan naik buat gabung sama temennya. Dia nggak percaya pas diomelin, tapi dia tetap bantuin pas mereka mindahin tangganya buat nyebrang ke atap sebelahnya. Semua nyebrang dengan hati-hati karena ada zombie yang nungguin di bawah, sementara Graham ketinggalan karena dia ngeblok pintu. Beberapa zombie berhasil ngedorong dia, jadi Graham buru-buru nyebrang juga, tapi zombinya ngegeser tangga dan bikin dia jatuh. Gerombolan zombie itu pun langsung nyerbu dan makan Graham. Teman-temannya langsung turun dan ketemu sama Banksy yang ternyata udah nyampe bawa mobil sewaan kecil. Mereka mulai pada ribut lagi, saling nyalahin,
Tapi Patrick nenangin mereka, terus curhat kalau dia pengen hidup lebih lama lagi. Tapi tiba-tiba ada zombie datang dan langsung membunuh Patrick. Sisanya langsung pada ngacir balik ke minibus. Pas mereka buka pintu, Candy langsung nyerang, tapi tiba-tiba dia berhenti pas ngeliat muka Vince. Vince manfaatin momen itu buat nonjok Candy, terus dia sama Neil nahan Candy. Tapi ada zombie lain nyamperin Banksy dan langsung membunuh dia pakai pecahan botol. Vince nyoba ngecek Banksy, sementara Neil yang udah kalap kemudian nonjok Candy sampai pingsan. Terus dia nantangin gerombolan zombie yang lain. Teman-temannya maksa dia balik ke minibus, dan Vince langsung tancap gas buat nabrak zombie-zombie itu. Tiba-tiba mereka dengar suara Graham dari walkie-talkie. Ternyata dia udah dibuang ke sarang mayat, terus minta ditolongin. Mereka bertiga langsung balik dan siap-siap ngelawan pakai stick golf. Sementara itu, Graham nemuin remote control sistemnya dan langsung naik ke atas. Tapi pas dia ngeliat ada kabel yang copot, Graham buru-buru benerin dan langsung pencet tombolnya. Seketika itu juga speaker yang dipasang militer di seluruh kota nyala, bikin zombie-zombinya mendadak kaku. Graham akhirnya gabung sama teman-temannya, terus Neil ngambil remote-nya. Dia pencet-pencet tombolnya buat ngeledekin zombie-zombie itu. Terus dia lempar remote-nya balik ke teman-temannya, tapi malah jatuh dan terus rusak. Zombie-zombie itu pun pada bebas dan mereka langsung melarikan diri. Cole, seorang diri di ruangan gelap di London, sedang ngerekam pengalamannya ngalamin wabah zombie baru-baru ini. Dia ngejelasin kalau dia udah ngerusak puluhan nyawa buat perusahaan farmasi Engen, dan terus cerita pengalamannya dari awal, yang terjadi 2 bulan yang lalu. Direktur perusahaan, yaitu White, ngumumin RAK 295, obat penambah performa yang bisa bantu orang mengatasi stres sehari-hari. 30.000 relawan, termasuk Angela, ikutan uji coba awal, dan White yakinin media kalau obat mereka tidak memiliki efek samping negatif. Tapi sebulan kemudian, tahap terakhir uji cobanya gagal total. Semua relawan ngalamin efek samping parah, seperti demam tinggi, muntah-muntah, sama pendarahan internal. Cole cuma bisa nonton dengan shock pas subjek tes pada teriak-teriak kesakitan. Pas lagi ngecek-ngecek file, para ilmuwan sadar kalau Angela nggak pernah balik buat check up, berarti dia mungkin nggak kena gejala-gejala itu. Cole kudu langsung nemuin dia, soalnya dia bisa jadi kunci buat nemuin vaksinnya. Sementara itu, suaminya Angela, yaitu Joe, baru keluar dari penjara karena kurang bukti, tapi reputasinya udah hancur kena gosip media. Temennya, yaitu Steve, jemput dia, dan Joe setuju buat tinggal sementara di bengkelnya Steve. Balik lagi ke Cole, dia sama Billing, rekan kerjanya, pergi ke flatnya Angela, tapi ternyata kosong. Pas mereka lagi nyari-nyari, si pemilik flat datang. Langsung aja dihajar sama mereka berdua, sampai dia ngaku kalau Angela udah pergi 2 bulan lalu. Pukulan mereka nggak berhenti, tapi orang itu udah nggak punya info lain. Ngeliat Billing main kasar gini, Cole jadi inget semua orang yang dia bunuh pas kerja buat Engen, terus dia nyuruh Billing berhenti. Sementara itu, Angela lagi ngumpet sama abangnya, yaitu Matt, dan temennya, yaitu Kate. Mereka nggak tahu kalau ada agen perusahaan lain sedang mengintip mereka dari jauh. Angela pengen ketemu Joe buat tahu cerita lengkapnya, tapi Kate sama Matt ngerasa itu ide buruk. Abis itu, Matt pergi kerja di kantor polisi, dengar ada kerusuhan di pusat kota. Dia juga dengar ada rekan kerjanya yang diserang sampai pingsan pas OTW ke kantor. Tapi Matt tetap pergi buat lihat kerusuhannya. Di Engen, Cole sama Billing melaporkan hasil temuan mereka sejauh ini. Cole ngingetin White kalau dia mau cabut akhir bulan ini, karena udah nggak tahan sama kerjaannya ini. Tapi White malah ngalihin topik pembicaraan. Pas lagi ngomongin rencana selanjutnya, mereka dapat pesan dari agen yang tahu Angela ada di tempat Matt. Tapi tiba-tiba rekamannya berubah jadi suara orang-orang teriak-teriak, jadi nggak jelas detailnya. Habis itu, mereka ngecek subjek tes pertama, yang ternyata alergi parah dalam waktu seminggu setelah disuntik dosis awal. 2 hari kemudian, badan sama sel-sel si subjek berubah total. Pas lagi pada ngumpul, pasiennya langsung kejang-kejang dan barengan dengan mati lampu. Terus dia bangun, nyerang semua orang di ruangan itu dengan cepat. Pas si zombie ini lompat-lompatin orang, penjaga pada coba nembak, tapi malah dokternya yang kena tembak. Si pasien yang udah jadi zombie beneran, ngebunuh hampir semua kru dengan gigitannya. Pas dia nyerang Cole nembakin dia terus-terusan sampai pelurunya habis. Sempet ngira udah mati, tapi zombinya ternyata bangun lagi, terus gigit tangannya Cole. Cole balas mukul pakai pistol, tapi sekarang kru lain juga udah jadi zombie, terus mulai nyerang lagi sampai Cole pingsan. Balik lagi ke Matt, dia lagi ngiket kapalnya di dermaga bareng temennya, yaitu Jim. Tiba-tiba ada ledakan dari gedung deket situ.
Mereka nelpon kantor buat minta bantuan, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba, bos mereka datang dan langsung kabur pakai kapal curian. Matt sama Jim balik ke kantor buat ngeliat apa yang terjadi, tapi ternyata mereka berdua doang yang tersisa di gedung yang penuh darah dan mayat. Monitor ngasih lihat kalau kota udah rusuh banget dan wabah zombie beneran terjadi. Sementara itu, Angela akhirnya bisa ngebujuk Kate buat keluar rumah, tapi mereka malah ketemu segerombolan polisi sama para medis yang lagi berusaha nangkep zombie. Salah satu polisi malah kena gigit. Cewek-cewek ini balik lagi ke dalam, terus nonton berita yang nunjukin kekacauan udah ngerambah seluruh kota. Angela dapat pesan dari Matt, nyuruh mereka ketemuan di alamat tertentu, karena Matt udah kontak temennya yang bisa ngebawa mereka kabur pakai helikopter, tapi cuma muat 4 orang termasuk pilotnya. Sementara itu, Cole bangun, dia luka-luka tapi masih hidup. Dia nolongin satu-satunya ilmuwan yang kejebak di bawah lemari. Mereka ngintip di balik pintu, terus ngeliat si direktur juga udah kena infeksi, lagi dorong-dorong pintu mau masuk. Cole ngeliat lukanya sendiri, terus ilmuwannya ngasih dia 3 suntikan penekan virus, tapi cuma bisa nahan infeksi selama 18 jam doang. Mereka keluar ruangan, tapi Billing malah bunuh ilmuwannya karena dikira zombie. Billing sadar Cole udah ketularan, mau bunuh dia juga, tapi Cole keburu nembak duluan. Habis itu, Cole ngalamin flashback lagi. Terus dia nyoba pergi, tapi badannya malah jatuh kesakitan gara-gara virusnya mulai ngubah dia. Cole langsung nyuntik dirinya sendiri terus lanjut jalan. Nyampe lantai bawah, Cole ngeliat gerombolan zombie yang nyerang para pegawai dan dia pun langsung nembakin mereka semua. Dia terus ke parkiran, tapi di situ juga penuh zombie yang nyoba ngejar di antara mobil-mobil. Mereka cuma berhenti pas ada pengendara lain yang datang jadi santapan mereka. Zombie-zombie ini cepet banget larinya, tapi abis lari-larian, Cole berhasil dapetin mobil dan kabur sambil dikejar sama gerombolan zombie. Sementara itu, Angela sama Kate cabut naik mobil buat ketemuan sama Matt. Cole nyampe di situ, tapi nggak sempat ngejar mereka. Untungnya, dia masuk ke rumah dan nemuin peta yang mereka tinggalin sama plat nomor mobilnya. Balik lagi ke Joe, dia sama Steve lihat di TV kalau Inggris udah ngumumin keadaan darurat. Joe mau nyari Angela, tapi Steve bilang Angela mungkin lebih aman di tempat lain. Di jalanan, Angela sama Kate kejebak macet, karena semua orang pada mau kabur. Pas itu juga, zombie-zombie nyampe ke area ini juga, semua orang langsung lari tunggang langgang. Karena bingung, si cewek-cewek ini nabrak beberapa mobil buat kabur dari macet, ngasih kesempatan buat Cole ngikutin mereka lebih gampang. Sayangnya, ada zombie polisi yang lihat Cole dan langsung loncat ke atas mobilnya. Cole langsung nembak dadanya, tapi nggak mempan. Zombinya malah ngebales dengan cara nerobos masuk mobil lewat jendela penumpang buat nyerang Cole, yang coba melawan zombinya. Tapi zombinya nggak mati-mati, jadi Cole terpaksa ninggalin mobilnya, terus nyolong sebuah taksi. Pas keluar kota, Cole lihat zombie-zombie nyerang warga di mana-mana. Nahasnya, nggak lama kemudian, mobilnya kehabisan bensin. Sekarang, Cole terkepung sama gerombolan zombie, jadi dia langsung lari ke hutan buat ngumpet. Sementara itu, mobilnya Angela sama Kate mulai ngadat, jadi mereka mampir ke bengkelnya Steve. Tapi di sana mereka malah ketemu Joe. Joe sakit hati gara-gara Angela cuekin dia. Terus cewek-cewek ini makin bete pas dengar mobilnya nggak bisa dibenerin. Angela ngomong mereka harus nemuin Matt sama helikopternya, tapi Joe ngotot semuanya harus stay di situ, karena di luar bahaya banget. Mereka pada ribut, dan tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Semuanya ngumpet, sementara Joe bukain pintu hati-hati. Dan ternyata itu adalah Lavinia sama Jeffrey yang kabur dikejar zombie. Gak lama kemudian, zombie yang mengejar mereka jebolin pintu, tapi Steve langsung nembak dan hajar zombinya. Lavinia sama Jeffrey bilang mereka harus buru-buru cabut karena semua orang udah ninggalin kota dan gak ada harapan buat selamat di sini. Tapi masalahnya, helikopternya gak muat buat bawa mereka semua. Sementara lagi ngebarikade pintu yang jebol, Cole nyampe bengkel juga. Tapi dia mulai kesakitan lagi, jadi dia pakai suntikan yang kedua. Terus dia masuk pas zombie-zombie juga ikutan nerobos. Cole nyuruh semuanya ngumpet, sementara dia sama Steve ngelawan zombie. Terjadi pertarungan brutal, mereka mukul-mukul zombie sampai nggak ada yang tersisa. Nahasnya, pas lagi ricuh, tangannya Jeffrey kegigit zombie. Sementara itu, Matt sama Jim lagi jalan-jalan di kantor polisi, dan mereka nemuin rekan kerja yang udah pada jadi zombie. Mereka langsung kabur, dikejar-kejar zombie. Jim ketangkap zombie, tapi mereka berhasil lolos dan naik ke perahu lain buat kabur. Untungnya, zombie-zombinya nggak ngejar, mungkin mereka nggak bisa berenang. Jim minta Matt bunuh dia aja sebelum telat, tapi Matt gak tega ngebunuh teman sendiri.
Balik lagi ke bengkel, Cole langsung potong jari Jeffrey yang kena gigitan biar infeksinya nggak nyebar. Terus dia ngusulin ide pakai helikopter buat nganterin semua orang, bolak-balik gitu. Tapi Joe nggak suka idenya, takut pilotnya nggak balik lagi, dia milih naik van aja sama Angela. Cole nggak mau, sehingga terjadi cekcok lagi di antara mereka. Angela pergi biar nggak ikutan emosi, terus Cole nyusul buat nunjukin ID kantornya, bilang cuman Angela yang bisa ngehentiin wabah ini. Angela sebel banget jadi kelinci percobaan, dia pergi ke ruangan lain buat mikir-mikir dulu. Gak lama kemudian, Joe nyusul buat nenangin dia. Angela cerita soal kemungkinan vaksinnya, terus ngaku kalau dia lagi hamil dan mau ngejaga bayinya. Joe langsung janji bakal jadi bapak yang baik dan akhirnya mereka baikan. Cole nguping pembicaraan itu dari balik pintu, terus dia flashback ke masa dia harus ngebunuh cewek hamil, cuman gara-gara disuruh. Habis itu, Cole ngumumin mereka bakal pergi pakai van-nya Steve. Pas lagi siap-siap, Joe bilang ke Cole kalau dia nggak bakal biarin anak dan istrinya jadi kelinci percobaan. Tiba-tiba, gerombolan zombie jebol masuk. Lavinia sama Jeffrey langsung nyekap Kate biar bisa naik helikopter duluan. Zombie-zombie masuk ke bengkel, Cole langsung nyoba ngelawan, bunuhin mereka pakai kapak sama pistol. Sementara Angela sama Joe bawa van dan yang lain pada ngacir. Pas dikepung, Cole nembak drum bensin dan langsung meledak. Tapi sayangnya, zombie masih aja datang, sehingga Cole terpaksa kabur pakai motor. Sementara itu, Matt sama Jim berhasil nyampe di tempat ketemuan, tapi Matt terpaksa ninggalin Jim di kapal karena Jim udah mulai berubah jadi zombie. Matt langsung lari ke helikopter, tapi taunya malah ada darah di mana-mana dan kokpitnya kosong. Dia langsung menghubungi markas pakai radio di helikopter, terus dikasih tahu kalau dia cuma punya waktu 12 jam buat nyampe ke tempat evakuasi. Tiba-tiba, Jim nyerang Matt. Matt gak tega bunuh temennya sendiri, jadi dia kabur dan ngumpet sampai Jim pergi. Pas lagi nyari tempat persembunyian baru, kelompok mereka tiba-tiba diserbu zombie. Jeffrey sama Lavinia langsung sembunyi di dalam gedung, terus pas lagi ricuh, Steve malah kena gigit. Kate memohon-mohon biar dibolehin masuk, tapi Lavinia nolak mentah-mentah. Tapi Jeffrey merasa kasihan, jadi dia bukain pintu. Pas Kate masuk, dia nampar mereka berdua, ngomel-ngomel sama kelakuan mereka yang egois. Gak lama kemudian, Joe sama Angela datang juga. Joe langsung sedih banget ngelihat temennya sekarat. Cole juga nyampe, terus Joe ngancem dia pakai pisau, tapi Cole natap mata Joe dan tahu kalau Joe gak bakal tega ngebunuh orang. Terus Cole ngasih pistolnya ke Joe buat dikasih ke Steve. Pamitan sama Steve sebelum Steve bunuh diri, biar gak berubah jadi zombie. Abis itu, Cole bawa kelompoknya kabur pakai van, tapi baru aja jalan beberapa kilo, Angela minta berhenti karena dia berubah pikiran. Cole berusaha ngingetin dia kalau Angela satu-satunya harapan umat manusia, dan tiba-tiba ada gerombolan zombie datang lagi. Cole langsung tancap gas buat kabur, tapi jalanannya rusak banget, sehingga van-nya kemudian nabrak. Joe nyolong pistol Cole pas semua lagi panik, terus mereka ninggalin mobil, tapi Kate gak bisa ikut, karena ada besi yang nancep di lehernya. Pas gerombolan zombie nyampe van, mereka langsung nyerbu Kate. Abis itu, Joe ngancem Cole pakai pistol, bilang Angela bakal ikut dia. Tapi kematian Kate bikin Angela berubah pikiran, dia mutusin buat ikut keilmuan aja. Cole kemudian mukul Joe sampai pingsan dan kemudian digendong. Akhirnya mereka nyampe di tempat helikopter, tapi pilotnya udah ngacir. Mereka kemudian ketemu sama Matt, terus Matt bilang kalau zombinya takut air, jadi mereka bisa kabur pakai kapalnya. Pas lagi jalan ke sungai, jarinya Jeffrey yang kegigit tadi terlihat udah mulai ngerubah dia jadi zombie. Mereka mau bunuh Jeffrey, tapi Lavinia malah nyandra Angela, minta Cole bantuin suaminya. Untungnya, Joe mukul Lavinia dari belakang buat nyelamatin Angela, terus Cole nembak kaki Lavinia biar nggak bisa ngejar. Suara tembakannya kedengeran sama gerombolan zombie yang langsung nyerbu pasangan itu dan ngehabisin mereka berdua. Sisa kelompoknya akhirnya berhasil nyampe ke sungai, tapi Jim tiba-tiba nyerang Matt. Joe langsung mendorong zombinya dan mulai berantem sama Jim, dan akhirnya Jim bisa dikalahin meskipun dengan susah payah. Tapi sayangnya, Joe kena gigit juga, jadi dia nyuruh si kakak beradik itu buat pergi tanpa dia. Angela pamitan sama Joe, terus dia sama Matt kabur naik kapal. Abis itu, Cole sama Joe balik ngelawan lagi. Gerombolan zombie langsung mengejar mereka. Mereka berusaha ngelawan sebisa mungkin, tapi Joe kesakitan gara-gara virusnya dan akhirnya mati juga. Cole berhasil ngedorong zombie yang cukup banyak dan ngumpet di dalam gedung, terus ceritanya balik lagi ke awal. Dia mutusin gak pakai suntikan terakhirnya sebagai hukuman atas kekacauan yang dia bantu ciptain.
Terus dia ngambil gergaji mesin dan balik keluar buat ngelawan semua zombinya. Malam-malam di Inggris, 3 aktivis hak asasi hewan nyelonong masuk ke Cambridge Primate Research Center, tempat simpanse lagi diuji coba pakai video-video kekerasan manusia. Pas aktivis lagi jepret-jepret foto, seorang ilmuwan nemuin mereka dan buru-buru mau manggil satpam. Sayangnya, si aktivis berhasil nyegat dia tepat waktu, terus nyekap dia. Si ilmuwan mohon-mohon sama mereka, soalnya simpanse-simpanse itu kena virus ganas namanya Rage, yang nularnya cepet banget. Tapi para aktivis ini pada nggak percaya, terus ngelepasin salah satu simpanse. Dan bener aja, si simpanse langsung nyerang dan gigit si cewek. Sementara simpanse lain pada ngamuk di kandang, si cewek mulai muntah darah ke lantai dan ke muka temennya. Ilmuwan bilang mereka harus bunuh dia, tapi udah telat. Si cewek berubah jadi zombie dan nyerang semua orang di ruangan itu. 28 hari kemudian, Jim bangun dari koma di rumah sakit. Dia keluar kamar, celingak-celinguk nyari orang, tapi nihil. Yang ada cuma kekacauan di mana-mana. Habis sambil minum dari mesin minuman, dia keluar gedung buat eksplorasi London. Ternyata sama aja, kotanya kosong melompong, cuman ada puing-puing di mana-mana. Pas nemu koran, dia baru tahu kalau warga Inggris udah pada ngungsi massal. Di papan pengumuman gede, ada ribuan pengumuman orang hilang. Jim masuk ke gereja, nemuin pesan-pesan aneh di dindingnya. Pas nyampe di ruang utama, dia kaget banget ngelihat isinya mayat-mayat busuk semua. Dia nyoba manggil-manggil, dan ada beberapa orang tiba-tiba gerak, natap dia dengan ekspresi datar. Tiba-tiba pastornya muncul, tapi ternyata udah jadi zombie dan mau nyerang Jim. Jim nyoba ngehantam dia pakai tas isinya minuman, tapi nggak mempan, jadi Jim langsung lari aja. Zombie-zombie lainnya juga pada keluar dari gereja, ikutan ngejar Jim. Jim lari sekenceng-kencengnya sampai pom bensin. Di sana ada 2 orang, yaitu Mark sama Selena, mulai ngelemparin bom molotov ke zombie-zombie itu, sampai bikin pom bensinnya meledak. Setelah itu, mereka bawa Jim ke markas mereka, toko permen terbengkalai di bawah tanah London. Pas Jim cerita dia koma gara-gara kecelakaan mobil, Selena ngasih tahu kalau ada virus ganas yang lolos dari pusat penelitian dan nyebar nggak terkendali, bikin orang jadi zombie dan ngancurin negara Inggris. Kebanyakan orang udah mati atau kena virus, tentara kewalahan, pemerintah juga udah bubar. Jim pengen ke rumah ortunya buat ngecek keadaan mereka, meskipun Selena udah ngingetin kalau kemungkinan besar mereka udah mati. Akhirnya Selena sama Mark setuju buat nemenin Jim biar mereka tetap bareng-bareng. Paginya, 3 sekawan ini jalan pelan-pelan ngelewatin London yang udah sepi banget, tapi mereka bisa nyampe rumah ortunya Jim dengan selamat. Jim sedih banget pas tahu ortunya udah bunuh diri biar nggak jadi zombie. Jim sedih banget, Selena sama Mark nyoba nenangin dia. Mereka bilang, harusnya Jim bersyukur keluarganya meninggal dengan tenang. Soalnya mereka harus ngelihat keluarga mereka sendiri berubah jadi monster. Mereka nginep di rumah itu, tapi Jim gak bisa tidur. Terus nontonin video-video lama keluarganya. Tiba-tiba 2 zombie lompat masuk lewat jendela buat nyerang Jim. Jim ngelawan mati-matian sambil teriak-teriak, bikin Mark sama Selena langsung datang membantu. Mereka berdua ngalahin 2 makhluk itu dengan brutal. Abis itu, Selena ngecek Jim, mastiin dia gak kena gigit dan gak ada setetes pun darah zombie masuk ke mulutnya. Tapi sayangnya, ternyata si Mark yang justru kena, luka di lengannya penuh darah zombie. Tanpa ragu-ragu, Selena langsung bacok Mark sampai mati pakai goloknya. Terus bilang, mereka harus segera pergi, karena zombie bakal datang lagi. Setelah mandi, ganti baju, dan ngumpulin perbekalan yang mereka bisa temuin di rumah itu, Jim sama Selena cabut dari situ. Selena ngingetin Jim, kalau ada yang kena infeksi, harus langsung dibunuh, nggak peduli saudara atau teman. Gak lama kemudian, mereka lihat lampu-lampu kedap-kedip dari apartemen deket situ, terus mereka pergi ngecek. Gedungnya udah hancur banget dan lobinya penuh gerobak, mereka panjat aja gerobaknya buat nyampe tangga. Tangganya banyak banget, pas berhenti istirahat, mereka dengar teriakan zombie yang udah masuk ke gedung. Zombie-zombinya juga lompat-lompatin gerobak buat naik tangga, jadi Jim sama Selena buru-buru naik ke atas. Habis naik beberapa lantai, mereka kaget ada cowok pakai baju pelindung menghalangi jalan, terus ngasih tahu nomor dan lokasi apartemennya. Si cowok ini malah berantem sama zombie-zombie, ngehadang pakai perisai sambil mukul-mukulin pakai tongkat. Jim sama Selena nyampe apartemennya, tapi cewek di dalamnya nggak mau bukain pintu sampai si cowok balik dengan selamat. Begitu semuanya udah masuk, Frank sama anaknya, yaitu Hannah, ngenalin diri, nyapa mereka dengan ramah. Ini adalah apartemen yang lampunya nyala-nyala tadi, dan Frank seneng banget sinyalnya akhirnya narik perhatian orang lain. Besoknya, Frank ngasih lihat semua panci di atap ke Jim
bilang udah lama nggak hujan. Perbekalan makin menipis tiap hari, kalau gini terus mereka nggak bakal bisa bertahan lama di apartemen ini. Terus, Frank kasih denger siaran radio militer yang berulang-ulang, bilang kalau tentara nawarin perlindungan buat yang selamat di luar Manchester. Bahkan ngasih tahu kalau mereka udah punya jawaban buat virusnya. Frank pengen ke sana, tapi Selena curiga. Takutnya jebakan atau rekaman lama yang udah nggak berlaku lagi. Hannah kasih pidato yang bikin baper, akhirnya semua yakin buat nekat nyoba. Terus mereka naik taksinya Frank buat ke Manchester, bawa semua perbekalan yang mereka bisa. Pas ngelewatin London, mereka ngelihat semua kehancuran sama mayat-mayat berserakan di jalan. Pas nyoba lewat terowongan, jalannya diblokir mayat sama mobil ringsek, tapi Frank nekat nerobos aja. Mereka berhasil lewatin reruntuhannya, tapi ban mobilnya kempes. Pas keluar buat ganti ban, mereka dengar suara aneh, terus tiba-tiba ratusan tikus lari ke arah mereka. Mereka pada sadar kalau zombinya juga pasti ikutan datang. Gak ada waktu buat pakai alat-alat, jadi orang dewasanya ngangkat mobilnya sementara Hannah ganti ban. Mereka udah bisa lihat bayangan zombie-zombie mendekat, terus zombie-zombinya manjat-manjatin mobil ringsek. Tapi untungnya ban mobilnya berhasil diganti dan mereka berhasil kabur. Mereka nyetir selama beberapa jam, terus pas nyampe di pedesaan, mereka berhenti di warung burger buat ngambil bensin dari truk yang udah ditinggalin. Jim kepo, pengen masuk ke dalam dan nemuin keluarga yang udah mati. Tiba-tiba ada zombie anak kecil nyerang Jim. Dia pun terpaksa bunuh biar bisa selamat. Habis itu, mereka lanjut jalan lagi ngelewatin pedesaan, masih cakep banget pemandangannya. Pas berhenti makan malam, mereka ngeliatin kuda-kuda lari-larian kayak nggak ada beban hidup. Selena bilang ini lebih baik dari yang dia bayangin, dan dia nyium pipinya Jim. Malamnya, mereka nginep di kastil tua yang udah hancur. Hannah sama Jim nggak bisa tidur, terus bangunin Selena, nanya gimana caranya bisa tidur nyenyak. Selena ngasih obatnya ke mereka. Paginya, Jim kebangun dan ngeliat dia sendirian. Jim langsung panik, tiba-tiba Frank bangunin dia, ternyata semua itu cuma mimpi buruk. Besoknya, mereka lanjut jalan lagi, dan mereka bisa lihat Manchester kebakar dari kejauhan. Akhirnya mereka nemuin blokade yang ada di pesan itu, tapi cuman ada truk sama peralatan militer, gak ada orang sama sekali. Selena ngajak pergi aja, tapi Frank gak mau nyerah, dia tetap nyari-nyari di area itu. Saking keselnya, pas dengar suara burung gagak, dia nendang tembok biar burungnya pergi. Tapi ternyata burungnya lagi makan zombie. Pas gerak, darahnya jatuh ke mata Frank. Frank langsung tahu apa yang bakal terjadi. Dia bilang ke Hannah kalau dia sayang banget sama dia, terus nyuruh Hannah buat jauhin dia. Hannah masih nyoba deketin, tapi pas virusnya mulai bereaksi, Frank ngedorong anaknya sampai jatuh. Terus dia mundur sambil mulai berubah jadi zombie. Selena nyuruh Jim buat bunuh Frank, sementara dia megangin Hannah. Tapi Jim gak tega bunuh temennya, dan dia malah diam aja. Untungnya ada tentara datang dan langsung nembakin Frank sampai mati. Abis itu, tentara-tentara itu bawa Jim, Selena, sama Hannah ke mansion aman di hutan, tempat beberapa tentara yang selamat bikin markas baru, lengkap sama pertahanan anti-zombie. Pimpinannya, Mayor West, nyapa mereka ramah dan nawarin makanan sama mandi. Abis pada beres-beres, Hannah ditinggal tidur, terus Selena malah nangis-nangis depan Jim. Jim nyoba nenangin dia pakai ciuman, awalnya Selena balas juga, terus dia sadar dan langsung pergi. Terus Jim nyamperin Mayor West, nanya soal jawaban atas infeksi yang diomongin di pesan radio itu. Tapi ternyata mereka nggak punya obat ataupun vaksin. West malah bilang jawabannya adalah semua rencana keamanan ekstra yang udah dipasang di sekitar rumah dan stok makanan di dapur. West juga bilang dia bahkan nangkep satu tentara zombie yang dirantai di halaman buat diteliti. Jim ngerasa itu kejam banget, tapi West bilang dia pengen tahu apa yang bikin zombie mati kelaparan. Siapa tahu itu adalah jawaban yang mereka butuhin. Malamnya, kelompoknya Jim makan bareng sama tentara-tentara, tapi mereka agak gimana gitu lihat kelakuan tentara yang kasar banget. West ngehujat cowok yang masak gara-gara salah dikit, dia juga nganggap Hannah bisa gantiin tugas masak. Tiba-tiba alarm bunyi, semua tentara langsung keluar buat ngelindungin mansion dari serangan zombie. Pasukannya cepat banget ambil posisi, terus nembakin zombie sampai mati. Mereka juga pakai senjata canggih yang bikin ledakan gede, ngalahin musuh cuman dalam beberapa menit doang. Pas balik ke dalam, Mitchell nyoba macem-macem sama Selena, dan Jim langsung nolongin. Tapi Mitchell gampang banget ngalahin Jim, terus Sersan Farrell harus nonjok Mitchell biar berhenti. West kemudian datang dan nyuruh semua orang bersihin mayat-mayat zombie, abis itu dia ngobrol empat mata sama Jim. West cerita kalau beberapa hari lalu dia nemuin tentara namanya Jones mau bunuh diri karena ngerasa gak ada harapan. Buat ngasih harapan lagi,
Wes janjiin pasukannya bakal bawa cewek-cewek buat berkembang biak setelah berhasil ngebunuh semua zombie. Dan itulah tujuan sebenarnya dia ngirim pesan radio itu. Dengar itu Jim langsung kaget, buru-buru nyari Hannah sama Selena buat diajak kabur, tapi mereka malah dikeroyok sama para tentara. Farrell nyoba belain mereka, dia juga nggak setuju sama rencana gila Wes, tapi dia malah ikutan ditangkap. Jim sama Farrell dikurung bareng, terus Farrell bilang kalau infeksinya nggak mungkin nyebrang laut, jadi pasti dunia luar baik-baik aja, dan cuman Inggris yang diisolasi biar infeksinya nggak nyebar. Dengar itu Jim jadi punya sedikit harapan. Paginya, Mitchell sama Jones bawa tahanan ke hutan buat dieksekusi di dekat tumpukan mayat. Farrell ngomel-ngomel karena mereka begitu tega sama temannya sendiri, terus mereka pada ribut. Jones mau nembak aja biar cepet, tapi Mitchell mau nusuk-nusuk biar puas. Jones yang nggak sabaran, langsung nembak aja. Farrell tewas, tapi tangannya Mitchell kena tembak juga. Pas Mitchell lagi ngamuk-ngamuk ke Jones, Jim langsung menghilang. Begitu tentara-tentara itu sadar, mereka langsung nyariin Jim. Tapi ternyata dia pura-pura jadi mayat di tumpukan mayat-mayat. Jim akhirnya berhasil kabur dengan cara ngeloncatin tembok, ninggalin bajunya di situ. Tentara-tentara lihat, tapi mutusin buat biarin aja. Mereka mikir Jim gak bakal selamat dari zombie-zombie di luar sana. Pas Jim kabur ke hutan, dia keselip dan jatuh. Pas ngeliat ke atas, dia kaget banget lihat ada jet terbang lewat. Berarti teorinya Farrell itu bener, kalau dunia luar baik-baik aja. Di mansion, para tentara itu mau ngasih Selena sama Hannah gaun cantik-cantik, persiapan buat malam pertama gitu. Selena nyoba ngelawan, tapi percuma, jadi dia ganti taktik. Dia nyium salah satu tentara sambil ngegombal, minta waktu buat ganti baju dengan tenang. Tentara-tentara itu nurut aja, dan setelah mereka keluar, Selena ngasih Hannah obatnya dia, biar pengalamannya nggak terlalu traumatis. Tapi si tentara nggak sengaja nguping percakapan mereka, terus langsung masuk lagi ke kamar. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, alarmnya bunyi lagi. Ternyata Jim yang nyalain alarmnya dengan sengaja di blokade itu. Gak lama kemudian, Wes sama satu tentara datang dan nyari-nyari di sekitar situ. Jim pelan-pelan ngendap-ngendap, terus nyerang si tentara sampai pingsan. Pas Wes sadar temennya hilang, dia celingukan dan nemuin mayatnya di dalam jeep. Karena ketakutan, dia pun langsung nembak-nembakin gak jelas. Terus dia coba kabur pakai jeepnya, tapi ternyata mobilnya udah dirusak. Pas banget saat itu ada zombie loncat ke atas mobil. Wes langsung nembak dia sebelum keluar dan bunuh zombie-zombie yang lain. Setelah selesai, dia langsung balik lari ke mansion. Sementara itu, Jim juga balik ke mansion. Pakai senjata yang dia colong dari jeep, dia ngelepasin zombie yang dirantai, terus si zombie langsung lompat ke jendela, nyerang tentara-tentara yang jagain cewek-cewek itu. Selena langsung bawa Hannah pergi, zombinya muntahin darah ke tentara dan ngejar Jones. Si tentara pertama akhirnya juga jadi zombie. Selena sama Hannah nyoba keluar dari rumah, tapi dihadang sama Mitchell. Tiba-tiba Jones lari lewat dikejar zombie, jadi Mitchell nyuruh tentara buat ngejar mereka, sementara dia ngurusin cewek-cewek. Jones berhasil ngumpet di dapur, pas zombie mau nangkep dia, temennya Mitchell datang buat nembak zombinya, tapi dia malah ditubrukin sama zombie baru, dan akhirnya ketularan juga. Jim seneng banget ngeliatin ini semua dari jendela, sementara Jones nangis di dalam lemari karena nggak bisa bantu. Setelah zombie-zombie pergi, Jones nyoba kabur, tapi ketemu Jim dan langsung dibunuh. Abis itu, Jim masuk ke pintu rahasia buat ngumpet dari zombie-zombie yang pada naik tangga. Di lantai atas, Hannah berhasil kabur dari Mitchell dan masuk ke ruang ganti. Dia nemu foto bokapnya di antara barang-barangnya. Pas denger ada zombie datang, dia ngumpet di balik cermin. Zombinya bingung sama bayangannya sendiri dan akhirnya pergi. Sementara Jim lari-lari di mansion nyariin cewek-cewek itu. Dia masuk ke kamar, terus nemuin tentara lagi ngumpet karena pelurunya habis. Jim cuek aja sama permintaan tolongnya, langsung loncat keluar jendela, ngebiarin tentaranya dimakan zombie. Sambil lari di atap, Jim ngeliat kamar tempat Mitchell mau macem-macem sama Selena, terus dia masuk lewat jendela. Mitchell langsung nyekap Selena, tapi Jim tetap lompat ke dia, bikin Mitchell ngelepasin Selena, terus menghajar dia habis-habisan. Mitchell gak sempat ngelawan, kepalanya langsung dibenturin ke tembok sama Jim, terus dibanting ke lantai sampai matanya hancur. Selena yang lihat kejadian itu langsung ambil goloknya, hampir aja ngebunuh Jim, karena dia ngira Jim juga zombie. Tapi untungnya dia ragu-ragu dikit, terus Jim bisa buktiin kalau dia baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Hannah ngehantam Jim pakai vas bunga. Dia juga ngira Jim udah ketularan. Untungnya Jim baik-baik aja dan mereka bertiga langsung kabur dari gedung itu. Pas mau naik taksinya Frank, ternyata ada Wes di dalamnya. Dia mau balas dendam buat anak buahnya, terus nembak Jim.
Hannah langsung mengemudikan taksi mundur nabrak gedung. Zombie yang tadi dirantai berhasil mecahin kaca belakang, terus nyeret West keluar. Hannah langsung tancap gas bawa Jim sama Selena, sambil si zombie ngebunuh West. Gerbang mansionnya udah dikunci, tapi Hannah langsung nerobos aja. Ingatan Jim agak kabur dengan apa yang terjadi setelahnya, tapi dia inget Selena ngasih dia CPR di rumah sakit, sambil nangis-nangis minta dia bertahan hidup. 28 hari kemudian, kita lihat trio ini udah tinggal di desa. Selena sibuk jahit kain banyak banget, terus pas dengar suara pesawat, mereka lari keluar sambil bawa kain-kain itu. Ternyata Selena bikin tulisan gede banget dari kain buat minta tolong. Pesawatnya ngeliat tulisan itu, terus puter balik buat nyelamatin mereka. Di tengah kota, makhluk kayak zombie yang dipanggil Rotters lagi pada ngamuk, ngebunuh dan makan orang di mana-mana. Semua orang pada lari nyari tempat ngumpet, tapi ada satu reporter yang masih ngeyel ngeliput. Akhirnya, si Rotter nangkep dan ngebunuh dia sama kameramennya. Jalanan jadi ancur-ancuran, Rotter-Rotter ini juga kayaknya lumayan pinter, bisa mecahin jendela buat nyamber orang yang lagi ngumpet. Ada cewek nyoba mati-matian buat ngehindarin bahaya sambil teleponan sama anaknya, tapi sayangnya ada Rotter yang ngejar dia, dan akhirnya dia dimakan juga. Kejadian ini semua bermula 4 jam yang lalu. Zoe, mahasiswa kedokteran, sama teman-temannya lagi di lab. Terus dosen mereka nanya teori tentang penyebab kematian mayat busuk yang ada di depan mereka. Zoe bilang itu influenza, tapi nggak tahu jenisnya apaan. Nggak lama kemudian, si dosen nyuruh Zoe ngambil sampel darah dari pasien yang antibodinya tinggi banget. Pasien itu bernama Max, pasien langganan yang terobsesi sama Zoe. Begitu Zoe mulai ngambil sampel, Max langsung mulai ngomong macem-macem yang bikin merinding, dan dia nggak mau nerima penolakan. Yang bikin Zoe jijik, dia bahkan ambil sampel, Max pegang pahanya, bikin Zoe nggak nyaman banget. Untungnya, teman baiknya Zoe masuk dan langsung mengusir Max. Abis itu, Zoe ikut pesta mahasiswa kedokteran. Dia dengar mereka nyimpen Ciu di kamar mayat, terus dia kesana buat bantuin bawa Ciu ke pesta. Pas masuk, nggak ada orang sama sekali, terus Zoe jalan hati-hati dan tiba-tiba ada mayat yang gerak. Tapi ternyata itu cuma temennya yang lagi iseng. Si cowok ngambil Ciu pertama dan langsung pergi, sementara Zoe ngambil yang kedua. Tapi tiba-tiba Max muncul lagi, bikin merinding. Zoe nyoba marah-marah, tapi nggak dipeduliin. Max malah ngomong kalau mereka punya ikatan batin. Zoe yang ketakutan langsung teriak minta tolong, tapi Max malah nonjok dia sampai jatuh. Terus dia nindih Zoe dan mulai buka-bukain baju Zoe. Pas Max lagi asik jilat-jilat mukanya Zoe, mayat dari kelas tiba-tiba bangun dan gigit Max. Zoe langsung lari balik ke pesta, ngasih tahu semua orang soal monster itu. Orang-orang pada nggak percaya sama dia, tapi mereka langsung pada kicep pas si profesor ternyata udah ketularan juga. Dia langsung gigit salah satu murid, pas Rotter dari kamar mayat juga ikut tunggang-langgang pas lihat para makhluk itu makan, atau bahkan muntahin cairan menjijikkan ke muka orang-orang. Zoe manjat lewat jendela, nyoba nyelamatin sahabatnya, tapi si profesor keburu nyampe dan langsung gigit lehernya. Rotter-Rotter lain ikutan nyerbu, Zoe cuma bisa ngeliatin sahabatnya dimakan dan berubah jadi zombie sebelum akhirnya kabur. 5 tahun berlalu, sekarang dunia udah berubah banget. Wabah Rotter udah jadi pandemi global dan yang selamat cuma segelintir orang, mereka pada ngungsi di camp-camp khusus. Zoe untungnya selamat, dia ada di salah satu camp itu, terus ditugasin ke High Rock Bunker, markas militer intelijen dan pengintaian di pegunungan. Markasnya dikelilingin pagar jauh, cuma buat 1 orang. Zoe marah, dia bilang kalau infeksinya bisa nyebar ke bunker dan ngebunuh semua orang yang tersisa. Miguel yang gak punya pilihan lain, akhirnya dia pun setuju. Abis rapat, Zoe dikunjungin sama Baka, adiknya Miguel, yang juga pacarnya Zoe. Mereka mulai mesra-mesraan, tapi pas mau lanjut, Zoe yang trauma sama serangan Max, dia pun ngehentiin perbuatan mereka tanpa ngasih penjelasan. Besoknya, Zoe berangkat sama 2 tim yang dipimpin Baka. Di luar markas, ada beberapa Rotter mati, tapi selama perjalanan hampir nggak ada tanda-tanda kehidupan lain. Di tengah jalan, salah satu mobilnya mogok, mereka pun terpaksa berhenti buat benerin. Hutannya lumayan lebat, jadi mereka bakal kesulitan ngelihat kalau ada Rotter datang, sehingga mereka harus buru-buru. Tapi sayangnya, sampai udah malam, mobilnya pun belum juga kelar. Tiba-tiba mereka dengar suara geraman sama gemerisik dari hutan, bikin mereka tegang banget. Untungnya, mobilnya udah kelar dibenerin, dan semua orang langsung masuk ke dalam mobil. Pas digas mobilnya nggak mau nyala, terus ada Rotter nongol di jendela. Tapi untungnya mobilnya akhirnya nyala juga, dan tim ini berhasil kabur dengan selamat. Beberapa jam kemudian, mereka nyampe di universitas.
Baka langsung bagi-bagi timnya jadi beberapa kelompok. Setengah tim jaga-jaga di pintu masuk, setengahnya lagi ngawal Zoe di dalam gedung. Mereka ngelihat banyak darah dan barang-barang hancur di mana-mana, tapi untungnya apoteknya masih terkunci aman. Zoe tahu passwordnya dan langsung dibuka. Timnya langsung ambilin banyak banget obat buat di markas. Pas mau keluar, Zoe nemuin lab lamanya dan berhenti sebentar, sementara yang lain lanjut duluan. Dia ngambil foto-foto lama dan beberapa barang yang bisa bantuin penelitiannya. Tiba-tiba pintu belakang kebuka dan muncul Rotor dari baliknya. Zoe langsung nembak buat nakut-nakutin, dia langsung lari balik ke lorong dan nutup pintu di belakangnya. Biar aman, Zoe nembak beberapa kali lagi dan lanjut lari, tapi tali rambutnya jatuh. Dan ternyata Rotor dari lab tadi adalah Max. Dia nemuin tali rambut Zoe dan langsung kenal sama baunya. Suara tembakan Zoe bikin Rotor lain di gedung itu pada keluar juga, sampai ada yang jatuh dari tangga saking brutalnya. Timnya Baka juga dengar suara ribut dan nyoba nyariin Zoe, dan untungnya ketemu duluan sama Zoe. Mereka siap-siap mau cabut, tapi Rotor keburu nyampe dan langsung gigit Frank. Yang lain nyoba nembakin si Rotor, tapi justru makin banyak yang datang dan nyerang Frank. Frank pun kemudian nyuruh timnya pergi tanpa dia. Sementara yang lain lari keluar gedung, Frank pakai sisa tenaganya buat nembak dan nusuk sebanyak mungkin Rotor. Paginya, timnya nyampe juga di bunker, tapi mereka nggak nyadar kalau Max ternyata nyusup di bawah mobil. Pas Miguel sama penjaga lagi sibuk sama laporan Baka, Max langsung pergi tanpa ketahuan. Miguel ngomel-ngomel karena kehilangan satu tentara, terus pacarnya Frank malah nyalahin Zoe, nuduh dia penyebab pacarnya mati. Di antara pepohonan, Max ngumpet dan ngeliatin anak-anak main bola di luar pagar. Gak lama kemudian, seorang penjaga nyuruh anak-anak masuk, tapi satu anak ketinggalan karena bolanya menggelinding jauh. Pas si anak mau ngambil bolanya, penjaga nemuin dia dan nyuruh masuk ke dalam, janji bakal ngambilin bolanya. Lihat kesempatan, Max langsung loncat nyerang si penjaga dan ngebunuh dia dalam hitungan detik. Terus dia lari ke bunker, berhasil nyelip masuk tanpa ketahuan, sebelum pintunya dikunci kalau nggak ada pilihan lain. Mereka nunggu sampai cukup gelap buat ambil sampel, tanpa bilang-bilang ke Miguel. Baka bawa tim ke gerbang utama, terus hati-hati ngebiarin satu Rotor masuk, langsung ditangkap dan ditahan. Zoe cepet-cepet ngambil sampel darah, terus Baka nembak kepalanya si Rotor. Mereka ngebiarin satu Rotor lagi masuk, tapi tahu-tahu makin banyak Rotor ngumpul di gerbang. Akhirnya tentara-tentara udah nggak kuat nahan lagi, Rotor-Rotor langsung menyerbu masuk, lompat-lompatan ke orang-orang buat makan dan bunuh tanpa ampun. Tentara lainnya nembakin dan ngebunuh beberapa Rotor sebelum kabur ke mobil mereka. Alice lagi di belakang kemudi, tapi sebelum bisa tancap gas, ada Rotor yang gigit lengannya. Rombongan Rotor ngeliat mobil pergi, nyariin Zoe, terus ngeliat Max dan nama Zoe yang ada di lengannya. Miguel jadi ngira kalau Max itu selingkuhannya Zoe, dan Zoe cuman manfaatin Max buat kepentingan pribadi. Pas itu juga, alarmnya bunyi, Miguel langsung lari ke pintu bunker. Dia sama tentara lain nembakin Rotor-Rotor biar nggak masuk, dan akhirnya berhasil nutup gerbang sebelum mereka ikutan masuk. Miguel langsung marah-marah ke semua orang, terus dia ngeliat bekas gigitan di lengan Alice. Miguel langsung ambil pistolnya, tapi Zoe buru-buru bilang infeksinya belum nyebar dan butuh waktu. Karena gigitannya bukan di kepala, jadi vaksinnya bisa nyembuhin Alice. Tapi Miguel nggak percaya vaksinnya bakal berhasil, jadi dia langsung nembak kepalanya Alice. Zoe marah, tapi Miguel nodongin pistol ke dia juga. Untungnya Baka nenangin dia. Sebelum pergi, Miguel ngasih Zoe waktu 12 jam buat nyelesain eksperimennya. Abis itu dia bakal bunuh Max juga. Baka nyusul Miguel ke kantornya, nanyain soal sikapnya. Miguel cerita soal nama di lengannya Max, terus nuduh Zoe selingkuh. Dia mikir Zoe punya motif tersembunyi. Baka yang bingung kemudian pergi nyamperin Zoe buat minta penjelasan. Zoe akhirnya cerita apa yang Max lakuin ke dia, sama gimana dia harus hidup dengan trauma itu. Dia sakit hati banget pas Baka nggak percaya sama dia, jadi dia langsung pergi. Di lab, Zoe lanjutin penelitiannya, sementara dua tentara bawain dia minum. Salah satu tentara terlalu deket sama Max, terus ngehina dia, bikin Max ngamuk, cekik lehernya, dan kepalanya dibenturin ke dinding. Tentara satunya langsung misahin mereka, tapi Max malah nyolong kunci rantai pas mereka lengah. Pas tentara-tentara itu pergi, Max terus-terusan manggil nama Zoe, bilang Zoe itu miliknya. Tapi Zoe cuek aja, lanjut ngerjain penelitiannya. Beberapa jam dan banyak tes kemudian, Zoe berhasil mastiin kalau darahnya Max bisa nahan virus dan bisa dipakai jadi vaksin. Bahkan yang udah terinfeksi juga bisa ngelawan virus sebelum nyampe ke otak. Tapi tiba-tiba Max berhasil bebas dari rantai pakai kunci yang dicolong tadi, terus mulai mencekik Zoe.
Zoe langsung ambil botol bahan kimia, terus dilemparin ke mukanya Max dan langsung kabur. Zoe langsung nemuin tentara-tentara, nyuruh mereka ke lab, tapi ternyata Max udah lari. Timnya langsung nyalain alarm lagi, nyuruh warga diam di tempat. Lily jadi ketakutan dan nyari orang dewasa, tapi dia malah nemuin Wendy yang udah jadi rotor. Terjadi aksi kejar-kejaran, terus Lily nabrak tentara yang langsung diserbu sama Wendy dan digigit. Lily kejebak di pojokan, tapi sebelum Wendy bisa ngebunuh dia, Max muncul dan ngebunuh Wendy duluan. Di tempat pengungsian, Miguel ngasih tahu warga sipil kalau semuanya udah aman biar pada tenang. Terus dia nyuruh timnya Baka buat bunuh Max, meskipun vaksinnya belum jadi. Sementara itu, Zoe lagi nyari Lily dan ngikutin jejak mayat, sambil ngambil pistol dan coba ngegigit Zoe, tapi Max ngelindungin dia. Tiba-tiba para tentara datang dan nembakin rotor-rotor itu sampai pada mati. Miguel langsung nembak Max dan Max ngelepasin Zoe. Tapi ada rotor yang nemuin Lily, terus dia lari keluar bunker, sementara Zoe ngikutin. Max juga ngikutin mereka, sementara para tentara terus nembakin rotor-rotor, tapi sayangnya jumlah mereka terlalu banyak. Rotor-rotor ngerubungin penjaga di pintu dan ngebunuhnya, mereka pun langsung masuk ke bunker dan mulai bantai orang-orang sipil. Satu persatu orang pada mati, sementara 2 penjaga di sana mati-matian ngebunuhin rotor sebanyak mungkin. Tapi nggak lama kemudian, mereka kewalahan. Salah satu tentara kena gigit di leher, jadi partnernya terpaksa nembak dia di kepala sebelum berubah jadi zombie. Di gerbang utama, Baka juga kena gigit di lengannya, terus dia nembak rotor terakhir. Miguel langsung nutup gerbang, Baka coba cegah dia karena Zoe masih di luar, tapi Miguel malah ngancam bakal nembak. Tiba-tiba 2 rotor muncul dari persembunyian dan nyerbu Miguel. Rotor ketiga nyerang Baka, yang nyoba ngelawan dan nembak dia sebelum ngebunuh 2 rotor lainnya. Rotor-rotornya akhirnya mati, tapi Miguel udah keburu tewas. Pas Baka buka pintu lagi, rotor lain muncul dan gigit dia lagi sebelum akhirnya ditembak. Sementara itu, Zoe nemuin Lily, terus mereka ngumpet di rumah kaca. Max ngeliat mereka dari jendela, langsung lari masuk ngikutin bau Zoe. Dia nemu jaket Zoe di meja, tapi ternyata itu jebakan. Zoe keluar dari tumpukan tanah, terus nyerang dia pakai pisau kebun dan punya harapan lebih besar buat masa depan.